Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa hebat kelas 5, berjumpa lagi dengan Bapak pada pembelajaran daring. Apa kabar kalian? Bapak harap sehat dan terus bersemangat dalam proses pembelajaran. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 9, subtema 3, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah senantiasa memberikan kemudahan, memberikan pemahaman terhadap ilmu yang akan kita pelajari. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu iklan, bagaimana cara membuat iklan yang baik, apa tujuan dari iklan itu, dan bagaimana bahasa iklan yang baik dan benar. Masih ingat dengan iklan ini? Ada yang masih ingat namanya iklan apa? Dan iklan yang ini masih ingat namanya? Iya, bagus. Ternyata kalian masih ingat dengan pelajaran kita sebelumnya. Baik, mari kita lanjutkan pelajarannya ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Pada buku kalian di halaman 138, nah di situ pastinya ada gambar seperti ini. Edo sedang membersihkan halaman rumahnya yang kotor. Tiba-tiba datang penjual koran langganan ayahnya memberikan sebuah koran pada Edo. Edo melihat-lihat koran yang baru saja diterima dari penjual koran sebelum diberikan pada ayahnya. Tak sengaja pandangannya tertuju pada sebuah iklan. Edo ingat bahwa ia sedang mempelajari tentang iklan di sekolah. Anak-anak siswa kelas 5, tahukah kalian jenis-jenis iklan berdasarkan isinya? Yang pertama yaitu iklan pengumuman atau pemberitahuan. Yang kedua yaitu iklan penawaran atau niaga. Dan yang terakhir adalah iklan layanan masyarakat. Mari kita jelaskan satu persatu 3 iklan tersebut. Yang pertama yaitu iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan memberikan atau mengumpulkan sesuatu. Contohnya adalah iklan duka cita, iklan reuni, atau ucapan selamat. Iklan yang kedua yaitu iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran atau niaga yaitu iklan yang bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa. Contohnya seperti gambar di samping Bapak ini. Ini adalah iklan hamburger. Wah, besar sekali ya hamburgernya. Bikin lapar nih. Ayo, siapa yang mau hamburger? Angkat tangan. Yang ketiga yaitu iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang suatu hal. Contohnya yaitu larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, dan lain-lain. Berikut adalah contohnya. Baik, kalian sudah paham ya bedanya iklan 3 iklan yang Bapak jelaskan tadi, yaitu iklan pengumuman, iklan niaga, dan iklan layanan masyarakat. Nah, ini Bapak punya contoh iklan di sini. Coba iklan seperti ini. Iklan seperti ini termasuk iklan yang mana yuk? Apakah termasuk iklan pengumuman? Apakah termasuk iklan niaga? Atau termasuk iklan layanan masyarakat? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, jawabannya adalah, ada yang bisa jawab? Oh iya, benar sekali. Jawabannya adalah termasuk dalam layanan iklan layanan masyarakat. Kenapa termasuk dalam iklan layanan masyarakat? Karena dalam iklan tersebut mengajak kita untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi meneruskan melanjutkan pembangunan nasional, yang mana
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oleh sebab itu, anak-anakku siswa-siswi kelas 5, hendaknya kita senantiasa melakukan kegiatan atau menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Marilah kita pupuk rasa persatuan dan kesatuan itu dengan cara saling toleransi antar warga, saling menghargai, tidak menang sendiri, menghormati orang lain, menjaga kerukunan. Bayangkan jika kerukunan itu hilang dari masyarakat, akan banyak hal-hal negatif. Kita harus bersatu agar persatuan dan kesatuan itu tetap terjaga. Bapak contohkan seperti lidi ini. Ketika lidi ini cuma satu, maka akan mudah dipatahkan. Namun apabila kita bersatu seperti lidi ini, sudah bersatu seperti ini, maka akan sulit untuk dipatahkan. Itulah gunanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan demi keberlanjutan pembangunan. Persatuan dan kesatuan sangat penting di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan memasuki yaitu muatan PPKN, Pendidikan Pancasila dan Warga Negara, yaitu sebab dan akibat tidak adanya persatuan di lingkungan rumah. Yang pertama yaitu pertengkaran dalam keluarga. Nah, ini akan mengakibatkan persatuan dalam keluarga tidak akan terjadi. Sebab yang kedua yaitu kurangnya kerukunan di dalam keluarga. Nah, di sini akan mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam keluarga tersebut. Dan yang terakhir di sini adalah kurangnya keakraban dalam keluarga, yang mana akan mengakibatkan timbulnya pertengkaran karena tidak saling memahami antar anggota keluarga. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan apa yang akan terjadi ketika persatuan itu tidak terjadi di lingkungan sekolah. Penyebabnya yang pertama itu sombong. Nah, ini sikap sombong ini harus kita hindari ya. Karena selain sikap sombong adalah termasuk sikap yang tercela, mengakibatkan nantinya menjadikan kita tidak peduli terhadap orang lain. Itu akibat dari sombong. Yang kedua, sebab yang kedua yaitu membeda-bedakan teman. Pak, saya tidak mau temenan dengan si A karena gemuk, karena hitam, karena apa. Itu tidak boleh ya. Karena itu akan menimbulkan ketidakrukunan dan dijauhi oleh teman. Yang ketiga yaitu mengolok-olok teman. Nah, ini juga hal yang tidak boleh kita lakukan karena itu dapat menyakiti perasaan teman kita itu ya, yang akhirnya akan merusak persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika kerukunan itu tidak terjadi di lingkungan masyarakat? Sebab dan akibatnya akan Bapak jabarkan di sini. Yang pertama, penyebabnya adalah kurangnya interaksi antar masyarakat. Jadi kemungkinan antara tetangga itu tidak saling atau jarang berinteraksi. Akibatnya adalah hilangnya rasa toleransi. Hilangnya rasa toleransi dan tenggang rasa di masyarakat itu. Yang kedua, penyebabnya adalah lebih mementingkan diri sendiri di masyarakat. Nah, ini juga harus dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya sering terjadi perselisihan dan membuat lingkungan menjadi tidak nyaman. Pasti akan terjadi. Penyebab yang ketiga yaitu tidak mematuhi tata tertib di masyarakat. Akibatnya tidak peduli dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi intinya baik di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari materi atau pelajaran tentang ilmu pengetahuan sosial atau IPS.
yang mana dalam materi ini akan mempelajari yaitu bahwasanya manusia mempunyai banyak kebutuhan, dan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut maka dilakukan dengan melakukan kegiatan ekonomi. Yang dalam hal ini kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua distribusi, dan yang terakhir adalah konsumsi. Baik anak-anak, mari kita bahas satu persatu 3 kegiatan ekonomi tersebut. Kita mulai dari yang pertama yaitu produksi. Ada yang tahu produksi itu apa? Produksi yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Loh, ada yang pernah mendengar nggak barang setengah jadi? Maksudnya apa ya barang setengah jadi itu? Ya di sini maksudnya adalah barang yang belum benar-benar jadi. Maksudnya belum langsung bisa dipakai, belum langsung bisa dikonsumsi, meskipun ada sebagian yang membutuhkan barang setengah jadi itu. Contohnya yaitu kain, Kain tidak bisa langsung dipakai, harus diolah terlebih dahulu menjadi pakaian, menjadi celana dan lain-lainnya. Itu adalah contoh dari barang setengah jadi. Tujuannya apa dari kegiatan produksi itu? Yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, yaitu untuk menghasilkan apa? Keuntungan. Benar. Jadi itulah tujuan dari produksi. Kita lanjutkan yang kedua yaitu distribusi. Ada yang tahu pengertiannya distribusi apa? Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan orang yang melakukannya disebut distributor. Jadi produk-produk barang yang dari pabrik dikirim ke konsumen. Jadi tujuannya yaitu menyampaikan barang atau jasa tersebut dari produsen ke konsumen. Dan yang terakhir adalah kegiatan yang terakhir adalah konsumsi. Dan orang yang melakukannya disebut konsumen. Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi berangsur-angsur manfaat suatu barang. Misalkan di sini kita mengkonsumsi nasi setiap hari gitu ya. Ataupun menggunakan layanan transportasi, layanan tukang jahit dan lain-lain, itu termasuk dalam kegiatan konsumsi. Tujuannya apa Pak konsumsi itu? Tentu saja tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama apa tadi? Produksi. Yang kedua distribusi, dan yang terakhir adalah konsumsi. Jadi misalkan ada Pak supir yang mengirim barang dari tempat produsen ke tempat pelanggan, itu namanya adalah kegiatan distribusi. Orang yang melakukannya disebut distributor. Ingat tuh ya. Baiklah anak-anakku, siswa-siswi kelas 5 yang hebat, demikianlah pelajaran kita hari ini. Namun sebelum Bapak akhiri, jangan lupa Bapak pesankan pada kalian, tetap semangat, terus pompa motivasi belajar kalian. Tingkatkan terus minat belajar kalian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan menuju surga untuk hambanya yang senantiasa semangat untuk mencari ilmu. Yaitu disampaikan di sini oleh hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi tidak ada alasan untuk kalian bermalas-malasan. Harus semangat belajar ya. Selain itu mungkin jangan lupa terus berdoa.
Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita kembali bisa belajar di sekolah. Setelah di awal tadi ada pretest, maka sebentar lagi setelah video ini berakhir akan ada post-test. Kerjakan dengan baik, dengan jujur, Bapak yakin kalian bisa. Akhiran, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.